Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ardinsyah dari kelas 2024 C, NIM 094. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan analisis biomekanika olahraga running analysis. Eh, Disclaimer, ini karena saya cedera, mohon maaf, ini yang praktek jadinya orang lain. Set and view Set and back view overground. Orang yang saya analisis gaya larinya termasuk gaya lari cita atau gaya lari yang ditandai dengan frekuensi langkah yang relatif rendah dan fase tempuhan sedang. Gaya lari ini dikaitkan dengan gaya dorong yang lebih berorientasi horizontal karena waktu yang dihabiskan di udara lebih singkat daripada yang optimal untuk dorong maksimum. Ini contoh fotonya yang di luar ruangan atau yang enggak pakai treadmill. Nah, orang yang saya analis side view-nya mendapatkan nilai 60% eh, dengan pola pendaratan mid foot strike dengan sedikit overstride, sudut overstride 3,11 derajat dan rentang idealnya -10 hingga 5. Metrik kunci terdapat posisi kepala ini derajatnya dapat -4, itu termasuk ideal atau bagus. Posisi punggung atau badan 0 derajat. Nah, ini terlalu condong ke belakang. Rentang idealnya itu masuk ke 6 derajat hingga 12 derajat. Untuk s- sudut lutut belakang kaki saat mendarat dapatnya 114,05 derajat. Terlalu terbuka, rentang idealnya 0 derajat hingga 103 derajat. Sudut lutut depan kaki saat mendarat itu dapatnya 155 derajat. Maksud ideal. Eh, back view overground, orang yang saya analisis dapat nilai 55%. Pelvic drop kiri 2,27 derajat, mid pelvic drop sedikit turun, rentang ideal 0 derajat hingga 2 derajat. Pelvic drop kanan 3,46 derajat, sedikit turun, rentang idealnya 0 hingga 2. Aduksi lutut kiri -3,31 derajat, aduksi ringan, rentang ideal -3 hingga 3 derajat. Aduksi lutut kanan -832, berlebihan. Rentang idealnya hanya -3 hingga 3 derajat. Posisi kaki kiri kanan netral. Sekarang yang set and view, set and back view treadmill. Gaya larinya masih tetap gaya lari cita, yaitu frekuensi langkah yang relatif rendah, fase tumpuan sedang, dikaitkan dengan gaya dorong yang lebih berorientasi horizontal karena waktu yang dihabiskan di udara lebih singkat daripada yang optimal untuk dorong maksimum. Eh, ini foto back and side view treadmill. Yang side view treadmill ini mendapatkan nilai 62% menggunakan pola pendaratan mid foot strike dengan sedikit overstride, namun sudut overstride Anda meningkat jadi 8,61.
hampir mendekati batas ideal 10 derajat. Terdapat matriks kunci yaitu posisi kepala ideal atau bagus berada di berada di -6 derajat. Posisi punggung badan berada di angka 1 derajat, itu masih tergolong condong ke belakang dengan rentang ideal ya, yang seharusnya 6 hingga 12 derajat. Eh, Sudut lutut belakang saat kaki mendarat itu masih di angka 131,71 derajat. Membungkuk semakin terlalu kebuka dari laporan pertama. Yang selanjutnya, sudut lutut depan saat kaki mendarat di angka 151 derajat, yang termasuk ideal. Yang selanjutnya ada sudut siku atau lengan, yang orang yang saya analisis dapat di angka 80 derajat, yang tergolong ideal atau rentang bagus. Dan idealnya berada di angka 75 hingga 85 derajat. Selanjutnya ada back view treadmill, yang orang yang saya analis dapat nilai di angka 55% dengan poin pelvic drop kiri 1,97 derajat, itu mengalami sedikit perbaikan menjadi alignment atau sejajar. Yang pelvic drop kanan dapat di angka 3,24, itu masih mild pelvic drop namun sedikit membaik dari siang hari. Yang selanjutnya, yang ketiga ada aduksi lutut kiri yang dapat di angka -4,70, yang termasuk mid adduction atau sedikit memburuk. Selanjutnya ada aduksi lutut kanan dapat di angka -53, yang tergolong excessive adduction, membaik dibandingkan -8,32 derajat. Posisi kaki kiri kanan netral. Kesimpulan yang bisa untuk diperbaiki yaitu yang pertama ada kemiringan tubuh atau postur. Tubuh orang yang saya analisis itu cenderung terlalu tegak atau bahkan sedikit bersandar ke belakang dengan rentang 0 hingga 1 derajat saat berlari. Dan harusnya disarankan untuk lebih melibatkan otot perut guna membantu mencondongkan badan sedikit ke depan dengan target 6 hingga 12 derajat agar momentum lari lebih efisien dan bisa lebih menghemat tenaga. Yang kedua ada stabilitas pinggul dan lutut. Anda memiliki Orang yang saya analisis memiliki kecenderungan pinggul kanan yang lebih turun atau pelvic drop, serta aduksi lutut kanan yang berlebihan atau knee valgus atau knee menekuk ke dalam. Hal ini berisiko menyebabkan nyeri lutut atau tibia pain atau nyeri punggung bawah. Jadi bisa diperbaiki untuk lutut yang jangan terlalu menekuk ke dalam agar risiko nyeri lutut atau nyeri punggung bawah bisa berkurang. Yang ketiga ada rekomendasi latihan. Eh, Fokus pada penguatan otot gluteal atau otot pantat, otot hamstring, dan otot inti core atau abdominal belt untuk menstabilkan panggul dan menjaga kelurusan garis antara pinggul, lutut, dan pergelangan kaki Anda saat mendarat. Demikian analisis running dari saya.
Sekali lagi mohon maaf karena saya tidak bisa praktek langsung karena cedera lutut dan akhirnya orang yang praktek adalah orang lain. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.